Anda kembali di Aindia Jabar, pemirsa. Kami juga mengajak Anda untuk berdiskusi bersama kami, bergabung bersama kami pada hari ini melalui line telepon di 022 247 74. Kita lanjutkan lagi diskusi, Pak Iwan, Pak Arvin. Kalau tadi juga membahas mengenai undang-undang yang memang dirasa dilanggar, dan kalau dari Pak Iwan sendiri dari tadi, saya santai-santai aja, yang penting saya kerja on the track ya Pak ya. Terutama setelah menjabat mengenai dengan jabatan baru Pak, ini apa yang akan dilakukan Bapak yang di waktu terdekat ini Pak? Tadi saya katakan pertama ini kita mensukseskan pilkada, pilkada provinsi, kemudian ada 16 kabupaten kota. Berarti saya harus fokus ke sana, saya harus bersinergis, koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan KPU, dengan Forkominda, dengan elemen semuanya lah. Saya tadi malam ketemu dengan teman-teman Ormas, LSM, saya sampaikan jaga Jawa Barat, apalagi saya di sini. Mereka udah kenal saya semua, artinya membantu ya, kenal tuh karena saya dekat, semua saya sambangi, saya datangi, saya silaturahmi. Ini memastikan juga tadi malam saya dengan KPU, kita diskusi berkaitan dengan logistik yang harus sampai ke kabupaten kota. Pak Iwan, kita tahan dulu karena ada yang bergabung bersama kami, ada Pak Slamet. Pak Slamet di Cianjur, selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Slamet. Ya. Baik, ini saya rakyat Jawa Barat ya. Menanggapi hal ini, saya santai aja sih. Ya gini aja lah, sebaik-baiknya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman, damai tentram. Baiknya Mendagri itu ya mencari yang santai-santai aja lah sebetulnya, nggak usah daripada banyak kritik, banyak dan kontra. Padahal waktu itu kalau diambil dari staf gubernur atau apa kan ada yang mumpuni gitu ya, jadi nggak usah cari masalah. Terputus rupanya, mungkin tadi yang saya tanggapi dari Pak Slamet menanggapi ini supaya tetap kondusif ya Pak Arvin ya, supaya melihat juga jangan rame-rame lah. Kita lanjutkan lagi mungkin ya Pak Iwan, apa sebetulnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang dilakukan Pak Iwan sebagai seorang PJ? Tentunya yang boleh ya kita melanjutkan program yang sudah ada. Program Pak Aher cukup bagus ya. Beliau dapat 6 kali WTP wajar ya. Beberapa proyek-proyek juga beliau selesaikan. Ada beberapa mungkin besok saya akan langsung, karena kemarin suasana liburan, kesian juga teman-teman dari OPD datang. Besok saya akan langsung rapat halal, kemudian kita akan diskusikan. Lain-lain yang tidak boleh lakukan tentunya ada beberapa sesuai aturan undang-undang ada, seperti menganulir pengizinan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat lama, salah satunya itu. Lain-lainnya mungkin mengganti OPD, tapi Pak Mendagri menyampaikan kemarin kalau ada yang tidak pas, tidak baik, saya harus lapor beliau untuk mungkin mengganti OPD. Tapi saya tidak dalam fokus ke situ. Fokus bagaimana roda pemerintahan di Jawa Barat ini berjalan aman-aman, kondusif. Jawa Barat cukup kondusif gitu. Jadi jangan dirame-ramekan. Kita kerja aja sekarang untuk Jawa Barat, masih ada sisa waktu saya 2 bulan, kerjanya apa ya itu, sukseskan pilkada, kemudian Asian Games saya siapkan, kemudian saya siapkan persiapan pelantikan gubernur definitif, itu aja. Itu kira-kira Mas. Kalau dilihat dari hal ini Pak Arvin, apa yang sebetulnya bisa dilakukan seorang PJ gubernur dalam kurang lebih 2-3 bulan ini? 2-3 bulan ini, saya pikir kata kuncinya tentu saja jelas netralitas dan juga keamanan, itu ya, security. Artinya kalau misalkan memang publik itu kan sebetulnya sekarang menerka-nerka atau menduga ada apa sih di balik ini gitu. Artinya tiba-tiba muncul lagi dan kemudian diimplementasi seperti itu. Memang ada bagi saya yang pengamat politik, tentu saja kalkulasi politik itu pasti akan selalu ada. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan pilkada, menurut saya ini agak kurang masuk akal lah gitu. Kalau misalkan gini dari aspek pilkada, yang kita tahu kan sebetulnya pilkada tinggal seminggu lagi gitu. Katakanlah kalau misalkan memang kepentingan di balik pengangkatan Pak Iwan sebagai pejabat sementara gubernur itu adalah untuk mendongkrak salah satu pasangan calon. Sebetulnya kan kemarin-kemarin sudah kelihatan elektabilitasnya seperti apa, seperti itu. Nah,
kalau misalkan memang itu yang menjadi goalsnya daripada Pak Iwan ini, berarti kan pekerjaan Pak Iwan ini sebetulnya pekerjaan sangkuriang, dan mungkin menurut saya ini nggak mungkin dilakukan gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, ya seperti ini sebetulnya hal yang biasa, hanya saja memang perlu nanti kalau misalkan di ke depan bagi pemerintah sendiri ya, supaya tidak menimbulkan gejolak seperti ini, dan sebaiknya mungkin ada aturan yang lebih clear terlebih dahulu untuk apa namanya, untuk sebetulnya ini nggak akan menjadi masalah kalau misalkan memang ada aturan tertulisnya terlebih dahulu, aturan mainnya yang clear gitu ya. Karena kan kalau misalkan untuk pejabat apa namanya, yang permanen itu memang harus pensiun. Kalau di luar negeri, di Amerika Serikat itu kan pensiun dari polisi kemudian atau militer itu kan harus nunggu 2-3 tahun dulu setelah pensiun baru bisa mencalonkan diri gitu ya. Nah, untuk Pak Iwan sendiri ya tentu saja ada beberapa agenda besar di depan yang kemudian harus juga ini tidak apa namanya, tidak Jawa Barat ini tidak apa namanya, tidak rentan terhadap ancaman-ancaman yang terutama ancaman-ancaman yang sifatnya konflik horizontal. Saya pikir itu karena kalau misalkan dari perspektif keamanan sih itu kalau misalkan untuk dari Jawa Barat memang selama ini masih relatif aman ketimbang kemarin yang terjadi di Jawa Timur gitu ya. Tetapi kan kita juga tidak ingin Jawa Barat ini seperti DKI Jakarta yang kemarin sebetulnya potensi kerusuhan itu ada gitu ya. Tetapi kalau Jawa Barat saya pikir ya inilah tugas mengamankan pesta demokrasi ini sampai dengan titik akhir. Dan kemudian ya tadi SEA Games juga perlu harus di. Baik Pak Arvin, kita masih banyak sekali hal yang ingin didiskusikan, namun kita akan kembali usai jeda, tetaplah di ID Jawa Barat.